Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukiati Terus Pandong dengan NIM 230 111 419. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran mandiri. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Puji Rianto, SPD MPD, atau yang biasa kami sapa dengan Pak Puji. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton video cuplikan berikut ini. Yuk! Nah, bagaimana Anda memimpin perusahaan yang besar di usia yang muda? Koneksi mungkin? Atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya, besok ujian fisika. Ya, begini nih, anak pintar dan teladan. Carmuk sama Bu Guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya, ini pengen banget. Dia rugi. Apaan tuh? Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali. Dav, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin. Dari semua sumber ilmu yang ada. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik bukan video cuplikan sebelumnya tadi? Nah, video tadi merupakan pesan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau teman-teman masih ingat di video tadi ada aktor utama yaitu seorang anak laki-laki di mana dia berusaha untuk belajar nih teman-teman secara mandiri di tengah situasi ataupun kondisi yang mungkin menurut teman-temannya materi-materi pelajaran seperti itu sudah cukup didapatkan di sekolah. Dan di akhir kita bisa sama-sama melihat bahwa anak tersebut berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan cara ia menerapkan pembelajaran mandiri itu secara konsisten dan baik di dalam kehidupannya. Berdasarkan video tadi, pernahkah teman-teman berpikir, apa itu belajar mandiri? Pentingkah belajar mandiri itu untuk kehidupan dan masa depan kita? Lalu kalau memang penting, gimana sih caranya biar kita bisa meningkatkan kemampuan belajar mandiri kita? Nah, untuk itu, mari kita cari tahu dan belajar bersama ya. Istilah belajar mandiri mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman, dan juga mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya. Namun pada kenyataannya, konsep belajar mandiri ini masih sering disalahartikan atau terjadi miskonsepsi di sini teman-teman. Yang pertama ada ya, belajar mandiri itu sering sekali dikaitkan dengan belajar sendiri. Jadi orang menganggap bahwa belajar sendiri itu sudah masuk dalam belajar mandiri. Kira-kira benar tidak ya teman-teman? Nah, ini masih kurang tepat ya teman-teman. Jadi dalam konteks belajar mandiri, belajar sendiri itu belum cukup dikatakan sebagai belajar mandiri, karena pada dasarnya belajar mandiri itu tetap membutuhkan pendampingan dari orang lain ataupun bersosialisasi dengan orang lain untuk mendapatkan insight baru terkait dengan materi ataupun proses pembelajarannya. Miskonsepsi yang kedua adalah work in isolation. Teman-teman, belajar mandiri itu masih sering dimaknai sebagai kegiatan belajar yang mengisolasi diri. Jadi orang sering berpikir bahwa orang-orang yang belajar mandiri itu benar-benar menutup dirinya sepenuhnya dari dunia luar. Padahal kenyataannya dalam belajar mandiri tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain ya. Miskonsepsi yang ketiga adalah jadi banyak orang yang masih bingung ataupun ambigu dengan istilah-istilah yang terdapat dalam belajar mandiri. Padahal pada kenyataannya belajar mandiri itu punya banyak istilah yang berbeda dan juga fokus dan penekanannya berbeda ya teman-teman. Jika kita kaitkan dengan heutagogi, pedagogi maupun andragogi, ada 3 istilah besar yang sering diidentikan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama ada self-regulated learning, kemudian yang kedua ada self-directed learning, dan yang ketiga adalah self-determined learning. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Konsep pertama yang akan kita bahas adalah SRL atau Self-Regulated Learning. Nah, jika kita lihat dari kata regulated sendiri, itu artinya mengatur ataupun mengelola. Jika kita kaitkan dengan belajar mandiri, maka SRL ini merupakan kemampuan seorang untuk belajar menerapkan kemampuan pengaturan diri. Nah, kemampuan pengaturan diri ini berkenaan dengan bagaimana dia bisa mengatur, mengontrol, dan juga menilai proses belajarnya sendiri. Nah, proses-proses tersebut juga mencakup bagaimana dia merencanakan, kemudian bagaimana dia memantau, dan juga bagaimana tahap refleksi diri berkaitan dengan proses memperoleh pengetahuan itu sendiri. Berkaitan juga dengan SRL ini ada 3 komponen penting di dalamnya. Yang pertama ada metakognisi atau kesadaran dan pengendalian atas proses berpikir dan kemampuan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang dia peroleh dalam bidang akademis maupun non-akademis. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan perilaku. Komponen perilaku ini berkaitan dengan bagaimana dia mengatur waktu dan bagaimana seseorang tersebut memilih sumber daya yang sudah tersedia dalam proses perolehan pengetahuan ini. Konsep yang kedua adalah SDL atau Self-Directed Learning. Dari kata directed sendiri artinya mengarahkan atau diarahkan. Berkaitan dengan konsep belajar mandiri, SDL atau Self-Directed Learning artinya proses di mana seorang mampu mengarahkan dirinya untuk mengambil inisiatif baik secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, kemudian mengidentifikasi ataupun merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat dia gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, lalu memilih dan menerapkan strategi-strategi yang cocok dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan di tahap akhir nanti bisa mengevaluasi hasil belajarnya tersebut. Pada konsep SDL ini terdapat 3 tahapan yang sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan model self-directed learning ini. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Nah, pada tahap ini peserta didik dan guru ataupun pendidik sama-sama merencanakan nih kira-kira tujuan apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap monitoring. Pada tahap ini peserta didik akan diawasi oleh para pendidik ataupun guru dalam mereka melaksanakan berbagai aktivitas ataupun berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap evaluating atau tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini peserta didik akan dievaluasi oleh para pendidik ataupun guru berkaitan dengan kira-kira sudah sejauh mana nih progres mereka mendapatkan pengetahuan tersebut atau proses mereka memanfaatkan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Konsep yang ketiga adalah Self-Determined Learning atau SDTL. Jika kita melihat dari kata determine, ini berarti menentukan atau memutuskan. Sehingga jika kita kaitkan dengan proses pembelajaran mandiri, SDTL atau Self-Determined Learning merupakan sebuah proses belajar di mana seorang individu atau seorang pembelajar bisa menentukan atau memutuskan kira-kira cara atau proses seperti apa yang akan dia ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dia tentukan, atau cara atau proses seperti apa yang dapat menunjang dia dalam proses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, sehingga dalam konsep self-determined learning ini, seorang pembelajar atau individu tersebut menjadi agen utama yang bukan cuma aktif, tetapi dia juga proaktif nih teman-teman. Dalam konsep self-determined learning ini ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah double loop learning. Nah, double loop learning ini berarti
seorang pembelajar itu sudah masuk dalam tahap refleksi mendalam. Jadi dia bukan saja memikirkan kira-kira ini masalahnya, kemudian solusinya seperti ini, tapi dia sampai pada tahap refleksi. Kira-kira selama ini yang sudah dia percayai atau yang kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah dia tanamkan dalam kehidupannya bisa saja berubah karena ada refleksi mendalam tadi, teman-teman. Sehingga ini yang dikatakan menjadi double learning, ada refleksi mendalam. Kemudian yang kedua adalah autonomi. Nah, autonomi sendiri ini adalah kebebasan dalam memilih apa yang dipelajari dan bagaimana cara belajarnya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam konsep ini pembelajar atau individu itu menjadi agen utama, sehingga proses menentukan itu kembali lagi kepada si pembelajar atau individu tersebut. Lalu komponen yang ketiga adalah adaptasi. Nah, di sini artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan juga tantangan baru selama proses pencarian sebuah pengetahuan atau proses pembelajaran. Karena tentunya dalam konsep ini banyak hambatan yang akan diperoleh oleh si pembelajar atau individu, karena semua keputusan akan kembali lagi kepada si pembelajar tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat bagaimana sih keterkaitan antar konsep pembelajaran mandiri yang sudah dijelaskan tadi. Sama-sama kita bisa melihat di samping ada piramida belajar mandiri. Jadi makin ke atas makin mengkerucut ya piramidanya teman-teman, dan makin ke bawah makin besar. Sedangkan untuk bagian anak panah, kita bisa sama-sama melihat anak panahnya itu makin ke atas, maka simbol positifnya itu makin nampak. Sedangkan makin ke bawah simbol positifnya itu juga makin nampak. Jadi ada dua perbedaan. Untuk makin ke atas, level positifnya itu makin besar ke bagian learners atau si pembelajarnya. Sedangkan makin ke bawah, level positif itu makin besar ke arah si pendidik atau gurunya. Artinya apa? Bahwa makin naik level ke atas berarti autonom dari si pembelajar itu makin besar, sedangkan kontrol dari seorang pendidik atau gurunya itu makin kecil. Ini berbalik dengan level yang semakin ke bawah, makin ke bawah kontrol dari si pendidik atau si gurunya ini makin besar teman-teman, sedangkan otonom dari si pembelajar tersebut makin kecil, karena si pendidik atau si guru ini masih punya peran yang sangat besar terhadap si pembelajar. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat apa sih perbedaan dari ketiga konsep ini. Nah, perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di samping ini ya. Di sini ada pedagogik, andragogi, dan heutagogi. Perbedaan pertama kita lihat dari konsep. Untuk konsep utama sendiri, pedagogik merupakan konstruksi pengetahuan dalam level mikro. Jadi levelnya itu kecil ya. Jadi membangun pengetahuan dalam level yang kecil. Kemudian andragogi masuk dalam konsep single loop learning, artinya hanya sampai pada proses di mana mengatasi masalah. Sedangkan heutagogi sampai pada level double loop learning atau tahap refleksi mendalam, sehingga bisa jadi asumsi-asumsi dasarnya itu bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari fokus pengembangannya. Untuk pedagogi sendiri lebih berfokus pada pengembangan kompetensi. Nah, ini sama dengan andragogi ya teman-teman. Jadi fokusnya untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi apa nih yang kira-kira bisa didapat dari proses pembelajaran mereka. Sedangkan pada heutagogi lebih menekankan pada proses pengembangan kapasitas. Jadi prosesnya lebih luas ketimbang dengan pedagogik dan andragogi. Kemudian yang ketiga kita lihat dari alur pelaksanaannya. Untuk pedagogik sendiri, desain dan pendekatannya linear sama seperti andragogi. Artinya dalam pelaksanaan proses-proses belajar atau tahapan-tahapan yang mereka lalui itu cenderung sudah lebih terstruktur teman-teman. Jadi sudah ada alurnya. Cuman untuk heutagogi itu dia bersifat non-linear, jadi tidak ada rencana terstruktur ataupun ada susunan-susunan yang sudah rapi. Karena pembelajar pada heutagogi itu kan menjadi agen utama dan dia menentukan pembelajarannya itu sendiri.
Kemudian aspek yang berikut adalah motivasi belajar. Nah, untuk pedagogi sendiri masih banyak ya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrinsik. Salah satunya adalah dari instruktur ataupun pendidik. Sedangkan andragogi sendiri belajar diarahkan oleh instruktur ataupun pendidik, namun didorong oleh motivasi internal. Jadi selain dari ekstrinsik, ada juga nih dari faktor internalnya dari peserta didik. Kemudian untuk heutagogi sendiri, belajar benar-benar diarahkan oleh diri sendiri karena dia menjadi agen utama dan agen yang sangat proaktif. Kemudian untuk tujuan pengembangannya, untuk pedagogi meningkatkan kompetensi pengaturan diri ya, karena kita dasarnya dari regulated ya, jadi dia mengatur bagaimana proses-proses pembelajaran ke depannya seperti apa, lalu misalnya tujuan apa yang mau dia capai. Kemudian untuk andragogi meningkatkan kompetensi caranya belajar, jadi dia lebih fokus, oh caranya belajar itu seperti ini. Sedangkan heutagogi lebih menekankan pada proses belajarnya itu seperti apa. Lalu aspek yang terakhir adalah implementasi dalam pembelajaran. Untuk pedagogik sendiri, tugas-tugas itu masih dirancang oleh guru ya teman-teman, karena guru masih punya peran yang sangat besar dalam level pedagogi. Sedangkan pada level andragogi sudah berbasis pada masalah, jadi mereka menyelesaikan suatu masalah berdasarkan masalah-masalah konkret yang diangkat. Sedangkan pada heutagogi mereka berorientasi pada masalah, jadi masalah-masalah yang ada itu mereka carikan solusi, jadi bukan hanya sampai pada tahap mungkin mengingat ataupun menghafal, tapi pada refleksi dalam bagaimana solusi-solusi yang tepat dan bagaimana nanti efek atau dampaknya ke depan itu seperti apa. Dalam proses pembelajaran mandiri, tentunya seorang pembelajar butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama juga dari sarana maupun prasarana. Nah, salah satu yang dapat terintegrasi membantu proses pembelajaran mandiri yaitu teknologi. Ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang pembelajaran mandiri. Di antaranya yang pertama ada media sosial. Nah, media sosial ini contohnya seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter, LinkedIn juga termasuk ya teman-teman. Nah, manfaat utamanya adalah bisa menimbulkan berbagai macam interaksi komunitas. Nah, di sini mereka bisa saling berdiskusi tentang berbagai materi yang mungkin sama-sama punya minat yang sama di bidang tertentu. Kemudian juga bisa berbagi informasi. Jadi informasi itu bukan hanya berada di area yang terdekat dengan mereka, tapi juga mencakup daerah yang lebih luas, karena media sosial ini tentunya digunakan oleh banyak pihak. Kemudian yang kedua ada website. Nah, berkaitan dengan website ini, contoh-contoh website pembelajaran misalnya seperti Ruang Guru, kemudian ada Zenius, kemudian juga ada Khan Academy. Nah, jadi dengan website-website seperti ini sangat memungkinkan akses, baik itu mungkin ke kursus ataupun ke materi-materi pendidikan yang berkualitas tinggi. Kemudian juga dengan website ini adanya fleksibilitas dalam belajar, kapan saja mau belajar boleh, di mana saja, dengan siapa saja boleh. Jadi fleksibilitas dalam belajar itu sangat didukung. Kemudian sumber daya juga banyak yang gratis ya teman-teman, karena yang kita tahu beberapa web itu gratis. Nah, kemudian berkaitan dengan web sendiri masih ada kaitannya dengan e-learning. Nah, e-learning sendiri membantu para pembelajar dalam konteks pembelajaran mandiri ini bisa belajar dari jarak yang jauh teman-teman. Jadi misalnya saya dari Kupang bisa belajar dengan orang-orang di Jogja melalui e-learning yang sudah disediakan. Kemudian juga yang ketiga adalah aplikasi mobile. Nah, berkaitan dengan aplikasi mobile ini contohnya itu seperti Duolingo ya. Nah, Duolingo ini adalah aplikasi yang digunakan untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya. Nah, dengan aplikasi-aplikasi seperti ini tentunya sangat memudahkan seorang pembelajar ataupun seorang individu dalam proses belajar mandiri, karena pembelajarannya itu lebih fleksibel karena menggunakan handphone ya teman-teman, jadi mudah dibawa kemanapun. Kemudian juga lebih interaktif.
aplikasi-aplikasi seperti itu lebih interaktif sehingga tidak cepat bosan. Kemudian pengelolaan dan catatan ataupun tugas-tugas belajarnya itu jelas ya. Biasanya mereka kayak punya target, oh mungkin minggu pertama poin A dan B harus selesai seperti itu. Kemudian yang keempat adalah database akademik. Nah, berkaitan dengan database akademik ini contohnya seperti Google Scholar ataupun ResearchGate atau artikel-artikel atau jurnal-jurnal lainnya. Nah, dengan adanya aplikasi ataupun database akademik seperti ini sangat memungkinkan seseorang untuk mengakses ke publikasi-publikasi ilmiah dan jurnal-jurnal akademik sebagai sumber daya tambahan untuk mungkin mereka bisa melakukan penelitian ataupun kolaborasi dengan berbagai pihak yang punya minat di bidang yang sama. Contoh berikutnya ada AI. Nah, AI sendiri tentunya banyak ya yang sudah tahu, mungkin banyak juga yang sudah menggunakan. AI ini terintegrasi teknologi zaman sekarang banget ya, zaman kekinian banget teman-teman. Jadi dengan AI ini siapa saja bisa mengaksesnya dan informasinya itu sangat tidak terbatas teman-teman. Pokoknya apapun yang teman-teman mau cari, AI bisa bantu. AI bisa mengatasi masalah teman-teman, sehingga dalam proses belajar mandiri ini sangat mendukung dan menunjang dalam mereka mencari informasi ataupun dalam mereka meningkatkan proses belajar mereka sendiri. Teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan konsep belajar mandiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.